Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan Miss Imas. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Teman-teman, ketika kita dilahirkan ke dunia, seorang anak pasti langsung mendapatkan hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, seiring bertumbuh besar, anak akan ditambahi dengan kewajiban yang juga harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara seimbang. Artinya, kita tidak boleh menuntut hak tetapi tidak melaksanakan kewajiban ataupun sebaliknya. Dampak negatif atau akibat jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang adalah: yang pertama, kehidupan kurang harmonis. Yang kedua, akan menimbulkan ketidakadilan. Yang ketiga, banyak tugas tidak terselesaikan. Yang keempat, merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan yang kelima, terjadinya konflik dengan orang lain. Sebenarnya banyak sekali teman-teman dampak negatif lainnya ya. Oke, teman-teman bisa perhatikan gambar ini ya. Ilustrasi gambar ini ada seorang anak yang membuang sampah ke tempat sampah. Kira-kira ini merupakan kewajiban atau hak ya? Betul, membuang sampah ke tempat sampah itu merupakan kewajiban anak atau kewajiban kita semua sebenarnya ya. Lalu gambar yang kedua ini menggambarkan ada seorang anak yang mendapatkan pelukan hangat dari ibunya. Kira-kira dari posisi anak ini dia melaksanakan kewajibannya atau mendapatkan haknya ya? Ya betul, dari sisi anak ini berarti anak ini mendapatkan hak dari orang tuanya, yaitu mendapatkan kasih sayang orang tua. Nah, setelah melihat ilustrasi dua gambar tadi, kita jadi tahu nih, hak itu apa ya? Hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas kita dapatkan atau kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, teman-teman, kita akan mulai pembahasan pertama kita, yaitu mengenai hak anak di rumah. Yang pertama, seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Yang kedua, berhak mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, seorang anak berhak mendapatkan waktu bermain dengan orang tuanya. Yang keempat, seorang anak juga berhak mendapatkan makan dan minum. Yang kelima, berhak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Yang keenam, seorang anak juga berhak mendapatkan atau berhak mengutarakan pendapat kepada orang tuanya. Nah, ini merupakan salah satu contoh hak di rumah ya. Sebenarnya masih banyak lagi teman-teman. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kewajiban anak di rumah. Yang pertama, seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wajib membantu pekerjaan rumah. Yang ketiga, wajib menyayangi anggota keluarga. Yang keempat, wajib mematuhi perintah orang tua. Yang kelima, seorang anak juga wajib belajar dengan rajin ketika di rumah ya. Yang keenam, seorang anak wajib menjaga nama baik keluarga dan kewajiban-kewajiban lainnya. Next, kita ke pembahasan tentang hak anak di sekolah. Banyak sekali teman-teman ya. Di antaranya yang pertama, seorang anak berhak mendapatkan pengetahuan dari guru. Yang kedua, seorang anak atau siswa berhak menggunakan fasilitas sekolah. Yang ketiga, seorang siswa atau anak berhak mengeluarkan pendapat saat belajar. Yang keempat, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dari perundungan. Yang kelima, seorang anak berhak mendapatkan ruang kelas yang nyaman. Dan yang keenam, seorang anak berhak mendapatkan nilai dari guru. Seorang siswa atau anak juga memiliki kewajiban ketika di sekolah. Yang pertama, wajib mematuhi peraturan sekolah. Lalu yang kedua, siswa wajib menjaga fasilitas sekolah. Yang ketiga, wajib menghormati guru dan karyawan di sekolah. Yang keempat, seorang siswa wajib mengikuti pembelajaran dengan tertib. Yang kelima, seorang siswa atau anak wajib menjaga nama baik sekolah. Selanjutnya yang keenam, siswa wajib mengerjakan ujian dengan jujur. Dan sebenarnya masih banyak lagi kewajiban-kewajiban seorang siswa atau anak ketika di sekolah.
Tidak hanya di rumah dan di sekolah, seorang anak pasti hidup bermasyarakat ya kan? Nah, di masyarakat, seorang anak juga memiliki hak. Yang pertama, seorang anak berhak mendapatkan keamanan dan perlindungan. Yang kedua, berhak menikmati fasilitas umum. Yang ketiga, berhak mendapatkan pendidikan. Yang keempat, seorang anak berhak berteman dengan tetangga. Yang kelima, seorang anak berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Dan masih banyak lagi hak-hak anak ketika di masyarakat. Selain hak, seorang anak juga memiliki kewajiban ketika di masyarakat. Yang pertama, seorang anak wajib mematuhi aturan di masyarakat. Yang kedua, wajib menjaga fasilitas umum. Yang ketiga, wajib hidup rukun dengan orang lain. Yang keempat, wajib berbuat baik kepada tetangga. Dan yang kelima, wajib menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban lainnya. Oke, untuk mengecek pemahaman teman-teman mengenai materi, Miss Ima sudah menyiapkan beberapa soal yang bisa teman-teman kerjakan di buku tulis. Oke teman-teman Miss Ima, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Miss Ima sampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.